Anak-anak, kita akan mulai pembelajaran. Minta tolong duduk yang baik. Kita ingat bersama kita ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin memimpin doa? Silakan duduk jari. Baik, Bukanuddin, silakan dibimbing berdoa bersuara, berdoa yang baik. Doa mulai. Anak-anak, silakan duduk dengan tenang, duduk dengan rileks. Bayangkan anak-anak sedang berada di pegunungan dengan hawa yang sejuk, kayak pohon hijau sampai ke bintang. Nah, silakan tarik nafas dalam, keluarkan secara perlahan. Ingat, rileks ya. Rasakan udara yang masuk, hembuskan sebanyak 5 kali. Kita ulangi lagi sebanyak 5 kali. Tarik nafas dalam, keluarkan secara perlahan. Lagi. Baik, terima kasih. Baru saja kita sedang melakukan latihan bernafas dengan kesadaran penuh. Kenapa Bu Guru? Agar kita konsentrasi mencapai tujuan belajar. Bisa dipahami? Nah, anak-anak, coba perhatikan. Ketika berangkat pertama kali di perjalanan, anak-anak bertemu dengan petani. Yang bertemu dengan petani itu dicari. Ada yang bertemu dengan para pedagang. Oke, baik, turunkan. Nah, jika anak-anak ingat pembelajaran sebelumnya, PB3, kita mempelajari dua teman, ya, ada namanya Hani dan Dewi. Mereka mempunyai keluarga dengan perekonomian yang berbeda-beda. Hari ini masih ada kaitannya materi tersebut dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Silakan anak-anak lihat. Ada berapa tujuan belajar kita hari ini anak-anak? Ada 3 ya. Nah, yang pertama, anak-anak dapat menjelaskan keberagaman ekonomi minimal 6. Selanjutnya, anak-anak dapat menjelaskan sikap yang perlu dikembangkan dalam hal keberagaman ekonomi. Dan yang terakhir, anak-anak menyajikan identifikasi keberagaman ekonomi dan sikap yang perlu dikembangkan terkait keberagaman ekonomi dengan tepat sesuai dengan minatnya anak-anak. Ada yang minatnya menggambar, mungkin ada yang minatnya main drama, atau minatnya rekaman audio. Bisa ditanya anak-anak? Materinya pun sesuai dengan tujuan belajar juga anak-anak, tentang keberagaman ekonomi, tentang sikap yang harus kita kembangkan jikala kita dihadapkan pada keberagaman ekonomi. Bu, manfaatnya apa ya Bu mempelajari ketiga hal ini? Ada yang tahu manfaatnya apa? Nih, bantu. Manfaatnya anak-anak jadi banyak tahu keberagaman ekonomi apa yang ada di lingkungan anak-anak. Ketika semakin banyak tahu, dia memotivasi anak-anak untuk semangat belajar lagi. Nah, untuk mencapai 3 tujuan belajar ini, maka anak-anak akan belajar dengan apa ini namanya? Ada beberapa kegiatan belajar yang diselesaikan secara berkelompok. Bu Guru berharap anak-anak semangat mengikuti pembelajaran sesuai dengan kesepakatan kelas kita yang nomor berapa? Nomor 4, mengikuti pembelajaran dengan semangat. Anak-anak, minta tolong nanti dalam melakukan diskusi, anak-anak dapat berbagi tugas
dan berbagi peran dengan anggota kelompoknya. Caranya bagaimana? Sampaikan pendapatmu. Masih ingat ya, kesepakatan kelas kita berbicara dan bersifat sopan. Ketika teman menyampaikan pendapat, apa yang harus anak-anak dengarkan? Menyimak pendapat teman dengan baik. Ya, juga anak boleh menanggapi. Ya, bisa dipahami bagaimana? Oke, menerima pendapat dengan teman. Jika berbeda, bagaimana Bu? Didiskusikan untuk menemukan mufakat atau kesepakatan. Bu Guru berharap anak-anak nanti dapat menyampaikan pendapatnya dengan jelas, ya. Teman yang lain mendengarkan dengan aktif, ya. Pembagian peran dan tugas harus jelas agar tugas dapat terselesaikan dengan baik, dengan tepat waktu juga. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Bu Guru berharap anak-anak nanti dapat menyampaikan pendapatnya dengan jelas, ya. Teman yang lain mendengarkan dengan aktif, ya. Pembagian peran dan tugas harus jelas agar tugas dapat terselesaikan dengan baik, dengan tepat waktu juga. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Ada yang tempat tinggalnya di desa? Di desa. Dia pekerjaannya apa? Oh iya, itu boleh. Iya, jenengnya apa? Ini boleh. Boleh. Baik. Bisa ada ya. Ingat-ingat saya tugas. Oh, jangan ini. Baik, silakan dilanjutkan diskusinya. Stop. Hebat, berikut sikap yang harus kita terapkan dalam keberagaman ekonomi di lingkungan sekitar. Yang pertama, saling menghargai dan menghormati antar pelaku kegiatan ekonomi. Anak sudah berkumpul dengan kelompok minatnya? Kelompok visual, gambar ya? Baik, ini kelompok audio, rekaman suara. Berdua kelompok drama. Berdua ini visual juga, gambar juga. Baik, anak-anak nanti sebelum membuat produk belajarnya, guru akan membagikan rubrik penilaian. Panduan anak-anak mengerjakan supaya nilainya dapat maksimal. Ya, tiap kelompok akan guru bagi satu. Ya, selesai. Oke, sip. Baik. Ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak. Oke, sip. Lihat rubrik penilaian ya. Pilih sekolah 4 sama 1. Jadi kelompok drama ya. Oke, sudah dapat idenya? Sudah. Oke, silakan dibaca. Bagaimana? Ada kesulitan? Tidak. Oke, tinggal latihan drama saja. Oke, semangat ya. Oh sudah, iya. Minggu waktu tampil berarti ya. Ya. Ini kelompok ya. Membuat peta konsep. Baik. Silakan dilanjutkan. Oke. Sip. Erlangga? Baik, masih gambar. Ini audio ya? Ya. Masih direkam, percakapannya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan mencari tentang rekaman ekonomi. Rekaman ekonomi adalah kondisi ketika terdapat berbagai perbedaan masyarakat akibat jenis rekaman ekonomi yang berbeda. Lalu apa yang harus dengan ekonomi itu?
Ya, baik sekali karena sudah mencakup tujuan belajar yang kita capai. Ada keberagaman ekonominya, kemudian ada sikap yang perlu kita kembangkan terhadap keberagaman ekonomi. Ini yang dari kelompok visual ya, tapi tetap tugasnya kan sendiri-sendiri ya. Baik, anak-anak, kita akan latihan soal, akan diberikan soal evaluasi. Minta tolong dikerjakan secara mandiri dan jujur. Silakan disiapkan alat tulisnya, semua buku dimasukkan ke dalam tas. Ini Dewi. Anak, kita bahas bersama ya soal evaluasi tadi. Coba kita perhatikan soal yang pertama. Tuliskan keberagaman ekonomi yang dapat ditemukan di masyarakat desa, pegunungan, dan pantai. Minimal 68. Di desa biasanya ramah menemukan apa ya? Petani. Petani padi. Kemudian, mari kita simpulkan pembelajaran pada hari ini. Kita sudah belajar yang pertama tadi tentang apa, anak? Keberagaman ekonomi disebabkan oleh beberapa hal, adanya perbedaan sikap, apalagi kalau mengikuti pembelajaran ini. Siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya? Baik, ada Dapat memilih produk belajar sesuai minatnya. hal yang menarik menurut saya adalah bisa memilih produk belajar sesuai dengan minatnya. Ada lagi anak-anak ada yang sependapat, ada yang setuju dengan Anda? Oke, sependapat dengan Anda tadi ya. Yang menarik menurut Anda adalah bisa membuat karya atau produk belajar sesuai dengan keinginannya. Baik, ada lagi anak-anak? Baik, bisa mempraktekkan drama. Baik, jadi anak-anak senang karena produk belajarnya sesuai dengan minat atau keinginan dari anak-anak. Selanjutnya kita mempelajari pembelajaran 5. Kita barangkali ada yang sudah membaca? Oke, pembelajaran 5 itu adalah tentang cinta produk Indonesia. Kita akan mulai pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Seperti biasa, sikap yang sopan, sikap yang baik, jawab salam guru dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa perasaan yang saya rasakan saat merencanakan pembelajaran berdiferensiasi sosial emosional. 1. Saya merasa senang karena saya dapat menerapkan pengetahuan yang saya dapatkan dari modul 2.1 dan modul 2.2 dengan membuat RPP berdiferensiasi sosial emosional yang sebelumnya belum pernah saya buat. 2. Saya merasa sedikit bingung saat menentukan kompetensi sosial emosional yang mana yang akan saya terapkan dalam pembelajaran. Namun, setelah membaca berulang kali materi 5 kompetensi sosial emosional, akhirnya saya memutuskan kompetensi sosial kesadaran diri dan kompetensi relasi. Karena 2 kompetensi ini relevan dengan tujuan pembelajaran yang akan kami pelajari. 3. Saya merasa khawatir apakah pelaksanaan pembelajaran sosial emosional, kesadaran diri dalam bentuk bernapas dengan kesadaran penuh dapat berlangsung dengan baik. Apakah semua murid-murid dapat melakukannya dengan baik? Mengingat hal ini adalah sesuatu yang baru yang dihadirkan di dalam pembelajaran di kelas. Saya juga merasa khawatir
Apakah alokasi waktu dalam RPP berdiferensiasi sosial emosional yang telah saya buat, yakni selama 3 JP, dapat terlaksana dengan tepat waktu atau membutuhkan waktu yang lebih lama dari perencanaan? Perasaan yang terakhir yang saya rasakan saat merencanakan pembelajaran berdiferensiasi sosial emosional adalah penasaran dengan respon peserta didik setelah kita melaksanakan pembelajaran tersebut. Saat melaksanakan aksi nyata, yaitu senang. Ada beberapa hal yang membuat saya senang. 1. Karena murid-murid merespon dengan baik pelaksanaan kompetensi sosial emosional, kesadaran diri dalam bentuk bernapas dengan kesadaran penuh, sehingga mereka dapat mengikuti pembelajaran dengan fokus. Senang karena dalam kegiatan diskusi kelompok yang merupakan bentuk pembelajaran sosial emosional, yakni kompetensi relasi, mereka saling berkomunikasi dengan anggota kelompoknya, berani bertanya kepada teman maupun kelompok juga berani kepada guru jika mereka menemukan kesulitan dalam memahami tugas belajar mereka. Selain itu, mereka juga dapat menjalankan peran dan tugasnya di dalam kelompok dengan baik, sehingga tugas dapat terselesaikan dengan baik pula. Hal yang paling membuat saya merasa senang adalah saat mendengar respon dari murid-murid bahwa mereka merasa senang karena dapat membuat karya atau produk belajar sesuai dengan minat belajarnya yang selama ini belum pernah mereka lakukan. Perencanaan untuk memperbaiki pembelajaran. 1. Saya akan mencari referensi RPP berdiferensiasi sosial emosional dari berbagai sumber belajar sehingga saya dapat menambah pengetahuan saya terkait bentuk-bentuk dari penerapan pembelajaran sosial emosional melalui bentuk penerapan yang beragam agar anak-anak merasa senang dan dapat mendorong berkembangnya aspek sosial emosional murid yang sangat berguna bagi kehidupannya saat ini maupun untuk kehidupan mereka di masa yang akan datang.